Karena setiap tahun warga Jakarta selalu bertambah, entah dari daerah mana, jumlahnya bahkan bisa dikatakan puluhan ribu. Untuk mendiskusikan kami sudah menghadirkan 3 narasumber, Pak Khotib, Pak Purbahutapea, dan juga Mas Agus Pambagio. Saya mau ke Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Pak Purba, untuk angka di tahun ini sendiri, karena Sabtu Minggu ini juga diprediksi merupakan arus balik. Sudah ada, Pak, data yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pertambahan jumlah penduduknya? Sudah ada. Angka ini tidak dihitung secara manual dengan cara menyuruh orang berhenti di perbatasan, karena itu suatu hal yang tidak mungkin melihat kondisi lapangan. Sadar atas sulitnya perhitungan secara manual, kita minta lembaga demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk melakukan survei. Dari hasil survei tersebut diprediksi akan datang 68.000 jiwa pada waktu kurang lebih 10 hari pasca Lebaran. 68.000 jiwa. Didominasi warga dari daerah mana, Pak, ini? Dari sebagian peringkat pertama itu dari Jawa Tengah, yang kedua dari Jawa Barat, ketiga dari Banten, keempat dari Yogyakarta, dan kelima dari Jawa Timur. Berarti ada tren kenaikan dibandingkan tahun 2013? 2013 itu kurang lebih 54.000. Ada kenaikan kira-kira 14.000. Oke, Mas Khotib, paling tidak survei yang dilakukan kan kerjasama juga dengan Dinas Kependudukan. Kriteria apa sebenarnya yang diambilkan? Ini bukan hitung manual atau hitung per kepala kan? Seperti apa, Mas Khotib? Ya, sebetulnya kan kita survei itu secara random aja, tetapi kriteria yang diambil adalah daerah-daerah yang sebetulnya merupakan kantung-kantung migran gitu. Jadi kita survei di tiap-tiap kota ya, kan ada 5 kota ya, kecuali Kepulauan Seribu yang tidak kita survei. Nah, di tiap kota itu kita cari kecamatan, dua kecamatan ya, 3 kecamatan yang merupakan kantung-kantung migran. Nah, itu berdasarkan data dari Dinas Dukcapil sendiri gitu. Jadi beberapa provinsi misalnya, beberapa kecamatan yang misalnya di Jakarta Selatan itu misalnya Pancoran, ya, kemudian apalagi misalnya Pasar Minggu dan sebagainya itu. Nah, nanti kemudian kita pilih lagi nanti dalam kecamatan yang proporsinya besar itu, kantung-kantung migran itu, kita pilih lagi 2 kelurahan gitu. 2 kelurahan yang terbesar juga proporsinya. Nah, kemudian nanti di kelurahan kita dapat informasi dari pihak lurah, mencari RW atau RT yang daerah mana yang merupakan kantung-kantung migran. Karena supaya begitu kita survei, kita dapat probabilitas migran itu lebih besar daripada kalau kita random biasa saja gitu kan. Oke. Apa sebenarnya menjadi ketertarikan mereka datang ke Jakarta? Yang mereka inginkan apa sih sebenarnya di ibu kota? Ya sebetulnya kalau dari hasil survei sih sebetulnya ada beberapa temuan ya, data ya. Misalnya di sini kita lihat tujuan utama pendatang baru ya ke Jakarta itu sebagian besar tuh memang tentunya ikut keluarga ya. Alasannya dia bilang ikut keluarga ya. Yang kedua karena pekerjaan, artinya memang sudah ada pekerjaan tapi karena pekerjaan lebih baik. Dia harus pindah pekerjaan gitu kan. Nah, yang ketiga mencari pekerjaan ya, karena mencari pekerjaan. Dan yang keempat karena pendidikan dan kemudian lain-lainnya itu memang tidak bisa didefinisikan ya. Seperti itu. Jadi yang utama adalah sebetulnya ikut keluarga, karena jadi jaringan-jaringan yang sudah terbentuk. Jadi kebanyakan mereka yang membawa pendatang baru itu memang jaringan keluarga sebetulnya gitu. Karena begitu mereka datang kan mereka harus numpang dengan siapa kan gitu. Berarti harus dengan keluarga, kalau tidak dengan keluarga siapa lagi gitu. Kalau tidak dengan keluarga pasti dengan kerabat terdekat kan bahasa gitu. Selain ikut keluarga, mereka juga ingin membutuhkan lapangan pekerjaan yang baru maupun yang pindah pekerjaan ke ibu kota. Mas Agus melihat angka tadi 68.000, Mas Agus, di tahun 2014 ini diprediksi pendatang yang akan ke ibu kota. Seperti apa, Mas Agus? Iya, tentu mengerikan ya. Karena pertambahan penduduknya lumayan 1,4 Pak ya, kalau persen per tahun ya. 68.000 itu banyak loh ya. Artinya kan akan ada suplai konsumsi makanan dan transportasi dan sebagainya yang tidak maju pada kondisi stuck. Kita lihat transportasi kan stuck. Nambah 68.000 kan dia harus bergerak itu. Kan tidak mungkin hanya tinggal di rumah. Nah, itu yang mengerikan. Artinya kepadatan kota Jakarta akan bertambah. Memang mungkin ada yang meninggal, ada yang juga keluar Jakarta. Tetapi sekali lagi urbanisasi tidak bisa dicegah. Karena itu hak setiap warga negara untuk berpindah. Kecuali kalau luar negeri kan ada kontrolnya paspor, kan ini kan tidak ada. Tapi bagaimana kalau mereka ke ibu kota membawa tangan kosong, tidak ada pekerjaan, mereka hanya menganggur di ibu kota? Itu yang menjadi persoalan, menjadi kemiskinan kota itu, yang selalu terus naik jumlahnya. Karena kan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan 5%, nggak ada itu. Lapangan pekerjaan akan masif ketika pertumbuhan ekonominya 7%.
Itu akan ada. Nah, kalau masih 5% tidak ada. Jadi pasti praktis orang itu akan numpang. Oke. Atau mencari pekerjaan serabutan, atau mencari menjadi pedagang kaki lima yang akan menambah kumuh kota ini. Tapi sekali lagi, yang namanya urbanisasi tidak bisa dicegah oleh siapapun. Pemerintah tidak memiliki daya upaya untuk membendung. Lantas dampak yang paling besar apa ini terhadap ibu kota? Ya, kita akan semakin macet, karena dia akan menganggur, akan kriminalitas juga tinggi, ya kan? Ini kan ada pergantian pemerintah juga berpengaruh. Nah, jadi memang urbanisasi ini problem setiap kota besar. Satu-satunya cara yang bisa membuat menanggulangi tidak berpindah itu adalah pemerataan ekonomi. Makanya misalnya ini menyinggung sedikit, Jakarta mau membangun 6 ruas jalan tol itu kan triliunan, ngapain? Nah, mendingan diratakan aja, bangun aja tolnya ke kota-kota lain sehingga ekonomi di sekitar itu baik. Ngapain bangun kereta cepat Jakarta-Bandung? Mending bangun saja kereta cepat itu di Sumatera lewat kampungnya Pak Purba gitu. Karena lalu pertumbuhan akan tinggi, iya, sehingga tidak ada yang ke Jakarta gitu. Karena saat ini mereka menganggap sarana-prasarana di desa mereka masih kurang, di kota mereka selain masih kurang. Kan lahan pergantian penggunaan lahan kan tumbuh sehingga mereka kan menjadi miskin. Mereka tidak akan bisa makan kalau tidak ke Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia. Pak Purba boleh komentarnya Pak? Ya, memang betul pasti ada dampak terhadap angka pengangguran dan kemiskinan kota dan kekumuhan. Itu pasti terjadi ya, karena sesungguhnya sekarang pun pengangguran sudah cukup tinggi ya, kemiskinan pun sudah cukup tinggi juga. Namun seperti disampaikan Mas Agus tadi, ini dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar pasal 28 menjamin hak warga negara untuk berpindah dan menetap di suatu daerah. Ini yang dimaknai untuk mobilitas vertikalnya, untuk hidup yang lebih baik. Namun upaya-upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, salah satunya adalah dengan mengintensifkan kerjasama antar pemerintah provinsi di 10 provinsi pengirim kaum urban. Ini kerjasama ini yang masih perlu diberdayakan agar masing-masing gubernur dan wali kota bupati itu aktif. Pertama, menciptakan lapangan kerja dengan modus kerjasama ya. DKI itu siap membantu dan yang kurang memang adalah pemberdayaan dari pemerintah pusat. Kerjasama antar pemerintah provinsi dan kerjasama antar daerah sekarang ini kayak lesudara. Kenapa? Karena ketidakpedulian atau kurang pedulian dari pemerintah pusat. Karena menurut Undang-Undang 32, kerjasama antar daerah yang lintas provinsi itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Baik. Kemudian untuk mengatasi dampak sebutlah dampak negatif akibat pendatang baru ini, kita juga sudah sepakat dengan para gubernur bahwa musim mudik akan berakhir dan diperkirakan hari ini akan terjadi puncak arus balik maksud kami di beberapa tempat seperti di tempat kami mengabarkan Anda saat ini. Dan memang fenomena yang terjadi adalah setiap tahunnya adanya urbanisasi dari pemudik ke Jakarta ataupun dari yang mengajak warganya atau keluarganya ke dari kampung halaman mereka ke DKI Jakarta. Dan diperkirakan tahun ini akan terjadi peningkatan dari urbanisasi ke DKI Jakarta yang pada tahun 2013 berjumlah 51.500 jiwa dan pada tahun ini diperkirakan akan naik hingga 30% mencapai 68.500 jiwa. Dan kami akan mencoba untuk bertanya atau mencari pemudik. Nah, sudah ada salah satu pemudik yang baru saja turun. Selamat pagi Mas, dengan siapa Mas? Mas Henda. Mas Henda. Mas Henda ini baru pulang mudik ya? Iya banget, dari pulang mudik. Dari mana nih Mas? Dari Lampung. Nah, dari Lampung. Mas mau tanya Mas, kalau dari keluarga atau teman-teman di Lampung, ada nggak yang ingin ikut Mas ke Jakarta ya? Alhamdulillah sih nggak ada. Iya. Alhamdulillah nggak ada ya. Tapi Mas di sini memang kerja dan udah berapa lama Mas? Kerja hampir 2 tahun di sini. Sudah 2 tahun ya? Ya kurang lebih. Kurang lebih. Nah, ini bisa nggak? Saya minta pendapatnya sedikit tentang, kan banyak nih ini musim mudik nih. Oh, sebelumnya kerja di mana? Gimana? Sebelumnya ini kerja swasta. Oh, swasta ya. Dari Lampung ke Jakarta. Iya benar. Mas, ini kita mau nanya pendapat Mas dong tentang banyak kan pemudik yang jika musim arus balik sudah tiba itu ngajak pemudik mengajak keluarga atau teman-teman lainnya di kampung halaman untuk kerja di sini. Pendapatnya itu apa? Urbanisasi besar-besaran gitu ya istilahnya.
Ya pendapat saya sih kurang lebih kalau emang untuk nyari nafkah yang benar-benar oke sih ya nggak apa-apa. Cuman kalau nyari kerja lagi terus pontang-panting di ibu kota kan bikin sumpek aja nih, bikin ibu kota tambah crowded ya dengan maraknya penduduk-penduduk baru, seperti itu aja sih. Nih, kebanyakan kan kaum urban ini yang baru pindah ke Jakarta tadinya memang mau mencari pekerjaan, tapi nyatanya kehidupan di Jakarta tuh lebih keras ataupun susah mendapatkan pekerjaan. Seharusnya nih, menurut Mas sendiri nih, harusnya orang-orang urban itu bersikap seperti apa? Kalau kita sih nggak bisa nilai dari seperti itu ya. Kalau saran saya sih ya bagus sih benahin dari lapangan kerja yang di daerah, karena paradigma masyarakat kita kan di ibu kota nyari kehidupan yang lebih layak dari di daerahnya. Kalau saran saya sih bagusnya benahi dulu pemerintahan di daerah untuk mengantisipasi tiap tahun lonjakan penduduk di Jakarta untuk nyari-nyari pekerjaan, seperti itu aja. Untuk Mas Enda sendiri, ada nggak sih menurut Mas seharusnya Pemprov DKI Jakarta nih khususnya melakukan hal seperti apa untuk supaya mereka tidak terlunta-lunta di Jakarta ini? Kalau saran saya sih kan gubernur baru naik nih, baru katanya. Ya fungsi manajemen dari pemerintahan Pemprov DKI-nya aja yang agak lebih tegas lagi dah buat ngadepin antisipasi arus urbanisasi tiap tahunnya ke ibu kota, itu aja. Ini kan Mas sudah 2 tahun ya di Jakarta Mas ya. Ada nggak sih saran kepada para kaum urban supaya dapat kerja yang oke lah di Jakarta, supaya bisa cepat mudah cari kerja nih? Kan Mas sudah 2 tahun sendiri nih bekerja di Jakarta nih sebelumnya di Lampung. Ya kalau mau ke ibu kota sih harus dibekali dengan emang skill kita ada, plus emang untuk bayangan kerja di ibu kota, angan-angannya emang harus sudah dipikirkan matang-matang seperti itu. Jangan ketika kita dari daerah datang ke sini lontang-lantung cuman hasilnya nggak ada, kan kasihan juga buat keluarga di rumah, kasihan juga buat menjalani hidup di ibu kota, itu aja. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Selamat melanjutkan perjalanan kembali. Dan pemirsa, memang kalau dilihat dari aktivitas di Terminal Pulau Gadung, masih belum banyak bis-bis yang datang yang mengangkut para pemudik maupun keluarga dan juga teman-teman yang dibawa dari kampung halaman mereka ke DKI Jakarta ini. Karena memang salah satu gerbang bagi para kaum urban adalah di tempat seperti Terminal Pulau Gadung ini. Terus itu yang dapat kami kabarkan langsung dari Terminal Pulau Gadung. Kita kembalikan dulu ke Andro di Wisma Nusantara. Baik, terima kasih Mario Dhani langsung dari Terminal Pulau Gadung. Tadi guyonan Mas Agus, Terminal Pulau Gadung masih ada nggak Mas ya? Iya, ternyata masih ada. Masih ada Mas, masih ada. Saya mau Mas Khotib, tadi Mas Khotib mengatakan bahwa mereka selain nempel dengan keluarga yang sudah di Jakarta, ingin mencari pekerjaan. Apakah mayoritas pendatang ini memang berinisiatif untuk ke Jakarta, mencari hal yang mereka anggap lebih baik? Ya, sebetulnya mereka datang ke Jakarta itu kan sebetulnya ada sebagian yang memang akan menetap di Jakarta, ada sebagian lagi yang sebetulnya Jakarta itu tempat transit. Jadi sebetulnya mereka tuh mau datangnya bukan ke Jakarta sebetulnya, mau ke Jabodetabek sebetulnya. Oke. Karena sekarang yang namanya ibu kota itu sebetulnya bukan lagi yang jadi sorotan itu bukan lagi Jakarta tapi Jabodetabek. Nah, jadi di antara mereka tuh ada yang jadi namanya penduduk itu kan mobile ya. Nah, jadi yang 68.000 itu belum tentu menetap di Jakarta juga. Kan kita harus lihat juga yang namanya migrasi, ada migrasi masuk, ada migrasi keluar gitu. Nah, di antara mereka pasti ada yang keluar juga sebetulnya gitu. Nah, data ini belum kita keluarkan berapa persen mereka yang akan keluar dari Jakarta gitu ya. Tetapi setidaknya gini, harus diantisipasi di daerah pinggiran Jakarta sebetulnya. Karena ini kan merupakan spillover dari DKI Jakarta ya. Jadi mereka yang masuk ke Jakarta mungkin sementara belum dapat pekerjaan, dia tinggal dengan keluarganya tadi ya. Nah, nanti biasanya setelah dapat pekerjaan, lalu dia sudah agak mapan, mereka sudah punya uang, mereka biasanya akan pindah ke pinggiran, ya, ke kota Depok, Bogor, Tangerang, dan sebagainya gitu kan. Makanya kalau kita lihat persentase separuh dari migran yang ada di kota Depok itu adalah dari Jakarta. Jadi kita bisa bayangkan. Nah, saya belum tahu yang di daerah lainnya. Tapi data ini masih tentatif. Maksudnya akan ada perubahan angka lagi setelah arus balik hari Minggu esok?
Kalau yang ini sudah fix ya, sudah fix. Tetapi nanti yang migrasi keluarnya akan kita keluarkan lagi datanya gitu. Kan belum semua data dikeluarkan ya, karena kan baru kemarin diolah bulan Juli kemarin, awal Juli kemarin ya sebetulnya gitu. Baik, Ya. Mas Agus, tidak ada daya upaya untuk membendung masyarakat yang datang ke ibu kota. Mas Agus tadi juga menegaskan bahwa ini merupakan hak azazi mereka. Tapi paling tidak upaya pemerintah pusat dan juga daerah ini koordinasinya, apakah ketika diberikan otonomi daerah sepenuh-penuhnya mereka sudah membangun daerahnya agar menyiapkan lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat agar tidak ke ibu kota? Iya, itu persoalannya. Karena kalau kepala daerah Jakarta pasti kita tahu paling tidak orang itu berpendidikan. Tapi kalau di luar Jakarta tidak ada yang tahu. Tadinya ada bekas reman di terminal, ya kan, ada tukang tambal ban, ya kan, ada judi bandar judi togel. Kita nggak tahu semua. Ini bukan, tapi ini kenyataan karena reformasi ini ya, sehingga memang tugas pemerintah pusat. Pak Purba tadi sudah katakan untuk membina mereka, jangan lepas tangan. Kementerian Dalam Negeri itu harus membina mereka. Atau ada klasifikasi inilah pada waktu mendaftar itu CV-nya dilihat lah ya, supaya ada apa ya, ada keseimbangan ketika nanti dia sudah menduduki, dia akan membangun juga. Mereka Jangan-jangan selama ini CV-nya dipertanyakan? Iya, itu dia kan, bisa kan orang ijazah juga banyak yang palsu kan. Nah, maksud saya kalau tidak punya kemampuan itu tidak akan bisa mengimbangi ini. Dia pikir sudah membangun sesuatu apa, tapi buat sanak saudaranya kan di daerah itu. Kemudian di Jakarta mati-matian kita membangun semua infrastruktur, katakan 68.000 tapi sebagian keluar, tapi pasti akan bergerak masuk bekerjanya. Dia akan komuter, dia akan commute dari Bodetabek masuk ke Jakarta untuk bekerja. Karena di Bogor, Bekasi juga nggak ada. Ya kan? Nah, kalau mereka punya keahlian artinya dia pendidikannya baik, ya kan? Kemudian punya saudara yang juga bisa merekrut dia sebagai pegawai, nggak masalah. Persoalannya pertumbuhan kita hanya 5%. Nah, ini yang berat buat Jakarta ketika harus menanggung itu. Tapi tidak bisa disalahkan karena mereka kalau tetap tinggal di desanya atau di kotanya tidak makan. Dan Anda pasti kalau dititipin saudara pasti harus mau kecuali mau dikucilkan dari keluarga. Iya dong. Apalagi ada pesan dari almarhum siapa, silahkan selesai kamu kan. Harus bawa itu ke sini, tidak bisa menolak. Harus bawain adik-adik kamu gitu. Iya. Gitu ya. Jadi artinya setegas-tegasnya Pemprov DKI tidak akan pernah bisa menanggung beban urbanisasi kecuali ada pemertaan pembangunan. Makanya sudahlah pemerintah pusat ketika membangun infrastruktur keluar Jakarta, keluar Jawa, sehingga orang itu tidak datang karena gulanya ada di sana kan. Kan ketika Anda membangun infrastruktur, lapangan pekerjaan tercipta. Ketika sudah infrastruktur itu jadi, pasti ekonominya tumbuh di daerah itu. Ngapain orang mesti ke Jakarta, susah hidupnya, polusi semakin tinggi gitu kan. Nah, ini yang menjadi tugas berat Pemprov DKI, kan harus memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Cilaka itu sudah. Pak Purba, banyak sekali kelihatan janji-janji dan juga iming-iming dari ibu kota ini agar masyarakat mereka terpancing untuk datang ke ibu kota agar mereka lebih sejahtera, lebih baik hidupnya. Ya, perbaikan layanan publik di Jakarta memang itu sudah konsekuensi logis dari kemampuan keuangan DKI Jakarta yang saat ini terbaik di seluruh Indonesia ya. Jadi ada perbaikan layanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan dan juga beasiswa ya. Memang ini tidak bisa dipungkiri menjadi gula-gula yang lebih manis bagi kaum urban untuk datang ke Jakarta. Namun sikap pemerintah DKI sangat tegas. Biasanya pendatang baru yang gagal itu dampak negatifnya terutama akan berdampak kepada pemukiman ilegal di kawasan-kawasan kumuh, di kawasan-kawasan lahan publik yang belum ditempati karena dia tidak sanggup beli rumah, tidak sanggup kontrak rumah, dan dengan tetangga yang ngajak dia mungkin sebulan udah mutung juga, dia udah kebanyakan numpang gitu kan. Kemudian meningkatnya PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, gelandangan, pengemis, dan yang ketiga dampaknya terhadap pedagang kaki lima. Sikap pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah jelas. Ya, jangan coba-coba untuk tiga hal ini karena kita betul-betul akan menertibkan, dan itu sudah dibuktikan bahwa apabila orang berdagang di kaki lima yang memang mengganggu kenyamanan umum itu akan ditertibkan. Demikian juga dengan bangunan-bangunan kumuh, bangunan liar yang seperti di bantaran kali, dan juga penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tadi saya sebutkan bagaimana kerjasama antar pemerintah provinsi, namanya Mitra Praja Utama. Contohnya apabila kita merazia PMKS di Jakarta, dirazia, dibawa ke panti-panti sosial, di sana dibina, dan
sebagian disalurkan ke bursa tenaga kerja sampai ke Kalimantan dan ke Lampung juga untuk transmigrasi, dan sebagian lagi dikembalikan ke daerah asalnya dengan sepengetahuan gubernurnya gitu. Jadi artinya agar dia juga ikut bertanggung jawab. Kita sangat berterima kasih ke Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dia terus aktif menghimbau masyarakat Jawa Tengah untuk berpikir betul-betul ke Jakarta kalau tidak memiliki kepastian, keahlian yang memadai. Karena beliau tahu bahwa untuk mencari pekerjaan, untuk survive di Jakarta itu sudah sangat sulit gitu. Dan ya mudah-mudahan ini terbantu juga nanti dengan adanya rencana pemerintah untuk memberi dana yang cukup besar kepada setiap desa di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tapi nyatanya tadi angka terbesar dari Jawa Tengah ya Pak ya? Dari Jawa Tengah itu. Kalau untuk upaya penyaringan atau pembatasan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi kaum urban ini apakah sudah mulai dilakukan sejak saat ini? Pak Purba nanti akan dijawab. Pak Purba, kita masih memiliki satu segmen lagi, hanya di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Tetaplah bersama kami. Upaya penyaringannya adalah dengan penegakan aturan Perda 8 2007 tentang ketertiban umum, yaitu larangan untuk membangun di tempat yang tidak boleh di bantaran kali, kolong jembatan. Itu salah satu upaya penyaringan. Jangan gampang untuk membangun rumah di tempat-tempat yang tidak semestinya. Jadi pendekatan penyaringan dari permukiman. Yang kedua dari aspek sosial. Kita razia kerjasama antara Dinas Dukcapil, Dinas Sosial dan Satpol PP untuk menjaring orang yang menggelandang di jalan. Dan itu tadi saya sampaikan itu dibina, dikembalikan, sebagian dikaryakan. Dan yang ketiga adalah penertiban pedagang kaki lima. Dan itu betul-betul konsisten Pak Gubernur, Wakil Gubernur yang sekarang. Memang sudah ada pemikiran dari Pak Wakil Gubernur bahwa orang yang bisa masuk ke Jakarta itu adalah yang dompetnya tebal, perutnya kenyang, otaknya terisi. Lebih dikonkretkan lagi, harus memenuhi syarat kebutuhan hidup layak. Kalau sekarang kan garis kemiskinan kita 2.100 kalori itu setara dengan kurang lebih 500.000. Jadi pemerintah provinsi merencanakan konsep bahwa orang yang bisa masuk ke Jakarta itu indikatornya adalah harus mampu memenuhi kebutuhan hidup layak atau minimum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan upah minimum provinsi. Tapi nyatanya mereka ingin mencari hidup yang layak, sebelumnya belum mendapatkan itu semua, Pak Purba. Iya, itulah suatu pertentangan. Jadi ya kita penyaringannya itu ya dari ketertiban umum. Apabila kota ini semakin tertib, artinya tidak gampang orang berdagang di tempat yang terlarang kaki lima, tidak gampang membangun di rumah yang di lokasi yang abu-abu, kemudian tidak gampang mengemis. Dengan sendirinya sebetulnya kaum migran ini akan tersaring. Jadi selain tadi yang dibilang Mas Agus itu penyelesaian di hulu, di hilir itu adalah pendekatan kita adalah penegakan aturan, dan Pak Wagub khususnya sudah menyatakan ini tidak main-main. Satu contoh lagi untuk yang membangun pemukiman-pemukiman di kawasan-kawasan abu-abu tidak diberikan lagi uang kerohiman, karena inilah salah satu yang selama ini diharapkan bangun di sini petak-petak dapat uang kerohiman. Kita sudah tegas tidak ada lagi uang kerohiman. Oke. Ya, Mas Agus, sudah efektif upaya pemerintah untuk melakukan dan menindak tegas kaum urban ini? Menurut saya agak berat ya. Ya, keefektifan itu karena itu tadi bahwa hak setiap orang untuk bergerak kemana saja. Memang peraturannya sudah ada, mungkin Pak Purba juga sudah berkeringat setengah mati itu. Sudah hatam ya? Sudah hatam. Tetapi memang efektivitasnya kita perlu pertanyakan. Sekali lagi, saya tetap berharap bahwa pemerintah pusat itu bertanggung jawab menghidupkan perekonomian di daerah. Artinya masyarakat itu satu-satunya cara supaya dia tidak berpindah, bahwa dia nyaman, dia tenang, sejahtera di tempat dia bermukim, tidak masuk ke kota. Ya, karena sekali lagi aturan seperti apapun nanti ujung-ujungnya begitu sudah banyak di sini, banyak PKL dan sebagainya, Pemprov juga akan kesulitan untuk menanggulangi mereka. Kalau menangkap, taruh ke panti, dididik, dikembalikan, mereka akan balik lagi. Gitu. Dan Pemprov itu miliaran itu uangnya untuk mendukung program ini, dan alangkah baiknya kalau itu lalu juga dibuat supaya tadi minta pemerintah pusat untuk membangun daerah-daerah penyangga. Daerah-daerah penyangganya juga sekarang sudah berat karena lingkungannya sudah tidak mendukung.
tentu harus keluar. Jadi sekali lagi, tidak ada cara lain untuk menanggulangi urbanisasi adalah pemerataan ekonomi, itu saja. Tapi tidak kalau ada contoh cara kasus lain. di Jakarta kita lihat masih banyak permukiman yang ilegal, PKL masih bertebaran. Itu yang sekarang saja sudah setengah mati kan, membongkar itu. Tadi keluar uang kerohiman dan sebagainya. Menurut saya, sekali lagi bahwa mereka datang ke sini memang karena tidak bisa makan di tempatnya. Nah, penertiban itu boleh, akhirnya Pemprov DKI kan harus membangun rusunawa dan sebagainya dan sebagainya. Itu tentu ada batasnya juga, karena daya dukung lahan juga terbatas di DKI. Mau ke penyangga juga pasti akan terbatas. Jadi nanti kalau tidak dikontrol betul, ledakan di perkotaan itu akan mendapat menyebabkan social unrest atau pertikaian sosial yang uncontrollable, yang tidak bisa dikontrol. Karena kan sudah sangat sempit. Sekarang kalau kita di jalan kan sudah emosi tinggi sekali, ya kan. Sementara daya dukung angkutan umum kan tidak ada, hampir tidak ada. Nah, sehingga menurut saya sekali lagi tidak ada cara bahwa pemerintahan yang baru ini harus membangun daerah dengan memberikan uang 1 miliar per desa. Menurut saya itu baik tapi berbahaya. Ketika kepala desanya tidak siap, nanti jangan-jangan uang itu dipakai untuk menikah lagi, dipakai untuk macam-macam, cari istri lagi dan seterusnya, sehingga ini harus disiapkan. Jadi jangan langsung diberikan dulu, siapkan dulu kepala desanya. Kan ada musren Bangdes. Nah, dari musren Bangdes itu bisa dilihat mau dibangun di mana. Uang itu harus dikontrol dengan ketat. Karena kalau tidak, ini nasibnya seperti Bansos, Raskin, dan sebagainya. Baik, Mas Agus. Pak Purba, himbauan untuk warga yang ingin datang ke Jakarta, karena saat ini mungkin mereka sedang menonton dan bersiap-siap membawa barang dan keluarga untuk pergi ke Jakarta. Siapa tahu berubah pikiran, Pak Purba. Iya, kenyataan bahwa di Jakarta sudah sangat padat. Penduduk Jakarta sekarang sudah hampir 10 juta dengan luas wilayah hanya 650 km persegi. Sulit mencari pekerjaan, itu udah fakta. Jadi ya saya berharap agar betul-betul dipikirkan kalau bermaksud untuk menjadi penduduk menetap DKI Jakarta. Seandainya ingin menjadi penduduk DKI Jakarta, ikutilah peraturan di bidang administrasi kependudukan, apakah menjadi penduduk menetap atau penduduk sementara. Apabila penduduk menetap, harus ada surat keterangan pindah dari daerah asal yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil setempat. Kemudian di Jakarta harus ada pekerjaan dan rumah tinggal. Apabila hanya ingin berdomisili sementara, segera lapor paling lama 2 minggu ke RT RW setempat dan minta surat keterangan domisili sementara. Terima kasih banyak Pak Purba, Mas Agus, dan juga Mas Sotip. Durasi kita sudah habis. Kita berharap bagi warga yang ingin ke Jakarta, pikir 2 kali jika hidup Anda tambah tidak pasti di ibu kota. Lengkap sudah perbincangan kami pagi hari ini. Saya Andromeda Mercury dan tadi ada Ventin Octavi yang berbincang bersama Din